Sebelum memulai video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya teman-teman semua, agar Pak Guru Antes tetap semangat untuk memberikan konten-konten yang edukatif bagi kita semua. Soal nomor 1, seorang guru di sebuah sekolah dengan siswa dari latar belakang budaya yang sangat beragam ingin menyusun rencana pembelajaran yang inklusif. Dia berusaha untuk memastikan bahwa setiap siswa merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Namun, beberapa siswa merasa terpinggirkan karena materi pelajaran seringkali lebih fokus pada budaya mayoritas. Bagaimana guru dapat mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif? Nah, kita baca opsi jawabannya. A. Mengganti seluruh materi pelajaran dengan topik yang sepenuhnya berhubungan dengan budaya mayoritas untuk mengakomodasi sebagian besar siswa. Ini bukan jawaban yang tepat, Bapak Ibu. Kenapa? Di sini karena kita harus bisa mengatasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi peserta didik kita. Jadi kita nggak bisa kita pilihlah yang mayoritas, itulah yang kita utamakan. Itu nggak bisa, karena kan semua peserta didik itu memiliki kesempatan yang sama dan hak yang sama dalam proses pembelajaran seperti itu. Kemudian B, melibatkan siswa dalam penyusunan materi pelajaran dengan mengumpulkan cerita atau pengalaman dari berbagai budaya mereka. Ini cocok ini Bapak Ibu guru, karena di sini ada melibatkan ya. Di sini berarti kita itu bekerja sama dengan siswa kita dalam menyusun mata pelajaran dengan cara itu mencari cerita dari mereka, mendengarkan cerita dari mereka, ataupun pengalaman dari mereka, ataupun budaya-budaya yang ada pada daerah mereka atau diri mereka, seperti itu. Kemudian C, fokus pada satu budaya setiap minggu agar siswa lebih mendalami budaya yang berbeda secara bergantian. Nah, ini kurang pas ya kalau kita bandingkan dengan yang B. Mengapa? Karena kan namanya pendidikan inklusif kan, seperti itu. Jadi di setiap pembelajaran itu kita harus menerapkannya, bukan dalam misalnya kita belajar IPS di hari Senin. Hari Senin itu misalnya kita berikan materi tentang budaya yang sudah mayoritas. Minggu depannya hari Seninnya kebudayaan yang yang bukan mayoritas, seperti itu. Nah, itu nggak bisa Bapak Ibu guru. Jadi kalau pendidikan inklusif itu tidak masuk yang seperti itu. Kemudian D, meminta siswa dari budaya minoritas untuk beradaptasi dan belajar dari perspektif mayoritas. Nggak bisa ya Bapak Ibu guru. Kalau kita bandingkan dengan B, yang B jauh lebih tepat, seperti itu maksudnya ya. Kemudian E, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada budaya siswa mayoritas untuk membangun rasa persatuan di luar kelas. Wah, ini juga sangat jauh sekali. Jadi opsi yang tepat itu adalah B ya Bapak Ibu ya, yaitu melibatkan siswa dalam penyusunan materi pelajaran dengan mengumpulkan cerita atau pengalaman dari berbagai budaya mereka. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, guru berusaha menciptakan suasana belajar yang inklusif di kelas yang memiliki siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Beberapa siswa memiliki akses terbatas ke perangkat teknologi dan sumber daya pendidikan di rumah. Berarti misalnya akses internetnya kurang kalau di lingkungan rumah mereka, seperti itu ya, kurang lebih ya Bapak Ibu guru kalau kita pahami. Kemudian ketika memberikan tugas berbasis teknologi, beberapa siswa merasa kesulitan karena keterbatasan akses ini. Berarti ketika kita kasih tugas yang berhubungan dengan internet atau melalui pesan WhatsApp seperti itu ya, mereka sulit mengaksesnya karena di sekitar rumah mereka itu internetnya kurang. Bisa jadi seperti itu ya permasalahannya. Kemudian
Soalnya, bagaimana cara terbaik bagi guru untuk memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang adil? Oke ya. A. Membuat tugas berbasis teknologi opsional dan memberikan alternatif tugas yang tidak memerlukan akses teknologi. Ini cukup ya, cukup bisa apa ya? Menjawab soal ini. Maksudnya selain itu apa yang bisa kita lakukan kayak gitu untuk memastikan semua siswa kita itu bisa mengikuti atau menerima materi yang kita berikan. B. Tetap memberikan tugas berbasis teknologi dan meminta siswa yang tidak memiliki akses untuk mencari solusi sendiri. Ini kurang tepat ya kalau kita bandingkan dengan A ya Bapak Ibu guru. Kenapa? Kalau di sini, kalau yang A ini kan berbasis teknologi opsional, berarti kan ada pilihan seperti itu di sana kan. Kemudian kita juga memberikan alternatif tugas yang tidak memerlukan akses teknologi seperti itu. Jadi kita tidak bisa membebankan, ini kan membebankan siswa kita ya kalau mencari solusi sendiri itu. Karena ini kan tugasnya ini kan kita sebagai guru ya, seperti itu. Nah, sedangkan di sini kita memberikan solusi, membuat siswa itu mencari solusi sendiri. Ini bukan jawaban yang tepat kayak gitu. Kemudian C, mengadakan kelas tambahan bagi siswa yang kurang mampu sehingga mereka bisa mengerjakan tugas di sekolah dengan bantuan guru. Ini bukan juga jawaban yang tepat ya Bapak Ibu. Karena di sini ada yang namanya kelas tambahan ya, seperti itu. Ini juga membebani siswa kita seperti itu Bapak Ibu guru. Kemudian D, mengabaikan masalah ini. Wah, ini sudah ada bahasa mengabaikan ya. Berarti ini sudah positif, bukan jawaban yang tepat. E, memberikan tugas yang lebih mudah kepada siswa yang tidak memiliki akses teknologi agar mereka tidak ketinggalan. Nah, kalau kita bandingkan A dengan E, saya lebih cenderung pada A ya Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena di sini ada berbasis teknologi opsional dan memberikan alternatif tugas yang tidak memerlukan akses teknologi. Di sini menurut saya ini lebih tepat ya Bapak Ibu guru ya. Jadi jawabannya itu membuat tugas berbasis teknologi opsional dan memberikan alternatif tugas yang tidak memerlukan akses teknologi. Lanjut ke soal nomor 3 Bapak Ibu guru. Di sebuah kelas, seorang guru memperhatikan bahwa beberapa siswa sangat aktif dan sering berbicara selama diskusi. Di sini berarti kegiatannya diskusi ya. Kemudian sementara siswa lainnya cenderung lebih diam dan tidak terlalu terlibat. Berarti ini pasif gitu ya. Siswa yang pendiam berasal dari latar belakang budaya yang lebih konvensional, di mana berbicara di depan umum tidak terlalu ditekankan. Bagaimana guru dapat menyeimbangkan partisipasi kelas agar semua siswa terlibat dalam pembelajaran tanpa memaksa? Di sini ada bahasa tanpa memaksa mereka melampaui batas kenyamanan mereka. Oke, ini sulit ya kalau kita sebagai guru kalau seperti ini. Biasanya kan misalnya kalau kita diskusi itu kita harus memancing siswa dulu ya, seperti itu. Nah, oke, yuk kita baca opsi jawabannya. A, memaksa. Wah, udah ada bahasa memaksa, ini sebenarnya nggak baik ya. Berarti kita nggak usah baca sampai akhir. Tapi kalau kita penasaran, kita baca nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sudah bahasa ada kalimat seperti ini, berarti ini bukan opsi yang tepat ya Bapak Ibu. Kalau saya mencari opsi jawabannya seperti itu. Ya, memaksa setiap siswa untuk berbicara minimal 1 kali dalam setiap diskusi. Nggak bisa ya Bapak Ibu guru ya. Jadi yang B, menghentikan diskusi. Ya, ini juga bukan opsi yang tepat ya. Ini sudah ada bahasa yang seperti ini, berarti ini bukan Bapak Ibu guru. Jadi tidak perlu kita baca sampai ke ujung opsi jawabannya, itu sudah pasti positif, bukan jawaban yang tepat. Kemudian C, memberi lebih banyak waktu kepada siswa yang lebih aktif berbicara karena mereka tanpa tertarik pada topik, juga bukan opsi yang tepat. Kita kan berbicara tentang pendidikan inklusif ya Bapak Ibu ya, atau keberagaman peserta didik ya. Berarti kan harus mendapatkan hak yang sama. Oke. D, menyediakan berbagai cara. Nah, ini ada bahasa menyediakan ya. Ini lebih tepat nih sepertinya ya. Bagi siswa untuk berpartisipasi seperti melalui tulisan
atau diskusi dalam kelompok kecil. Wah, ini cocok ini ya Bapak Ibu guru ya kalau kita baca. Tapi kita pastikan dulu yang E ya. Yang E mengabaikan perbedaan. Wah, udah pasti bukan opsi yang tepat Bapak Ibu guru ya. Jadi opsi yang benar itu adalah D ya, menyediakan berbagai cara bagi siswa untuk berpartisipasi seperti melalui tulisan atau diskusi dalam kelompok kecil. Oke, lanjut soal nomor 4 ya. Dalam sebuah kelas terdiri dari siswa yang kemampuan akademis yang beragam. Seorang guru merasa kesulitan dalam menentukan tingkat kesulitan materi yang akan disampaikan. Beberapa siswa membutuhkan tantangan yang lebih besar, sementara siswa yang lain masih berjuang dengan konsep dasar. Bagaimana cara terbaik? Berarti yang diminta itu cara terbaik bagi guru untuk mengelola perbedaan ini tanpa meminggirkan salah satu kelompok siswa. Ini sering ini di kelas ya Bapak Ibu guru ya. Jadi ada siswa kita itu yang sudah cepat menangkapnya ya. Ada juga yang siswa itu yang sedang menangkapnya, ada juga siswa itu yang sulit menangkap materinya. Nah, ini yang sering kita rasakan di sekolah seperti itu. Ayo kita bahas sama-sama ya. A, menyediakan satu materi. Di sini ada bahasa, satu materi pembelajaran untuk semua siswa. Tidak cocok ya Bapak Ibu guru ya. Tidak cocok ya. B, mengabaikan. Nah, ini ada bahasa mengabaikan. Kalau saya Bapak Ibu guru sudah ada bahasa seperti itu, saya sudah tidak mau membacanya ke ujung lagi. Kenapa? Karena kan sudah jelas tuh poksinya ini kan kita sebagai guru itu harus memberikan hak yang sama ya kepada semua siswa kita, seperti itu. Oke, C, meminta siswa yang pandai untuk mengajari siswa yang kesulitan agar waktu guru bisa digunakan lebih efisien. Juga bukan jawaban yang tepat Bapak Ibu guru. D, memberikan lebih banyak PR kepada siswa yang lambat agar mereka bisa mengejar ketertinggalan di luar kelas. Nah, ini memaksakan ya Bapak Ibu guru. Di kurikulum Merdeka itu kita kan tidak boleh memberikan PR lagi. Itu kan seperti itu. Kemudian otomatis opsi yang jawaban yang tepat itu E ya, tanpa membaca yang E karena kita sudah membaca A sampai D bukan jawaban yang tepat. Berarti jawaban yang tepat itu E pasti ya, menggunakan metode pengajaran diferensiasi dengan memberikan tugas yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa masing-masing. Oke, lebih tepat. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang guru memiliki siswa dengan beragam gaya belajar, termasuk visual, auditori, dan kinestetik. Selama pembelajaran, beberapa siswa tampak bosan dan tidak terlibat karena metode yang digunakan cenderung berfokus pada ceramah dan penjelasan verbal. Nah, ini sering ya Bapak Ibu guru kita lakukan di kelas ya. Kenapa? Kita itu memberikan materi itu, kita menjelaskannya itu dengan cara ceramah metodenya. Seharusnya Bapak Ibu guru dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, kita itu lebih menjelaskan materi itu dengan bentuk-bentuk yang lebih konkret atau nyata Bapak Ibu guru ya. Apakah itu menggunakan alat bantu pembelajaran seperti Infocus, laptop, video pembelajaran maupun PowerPoint ya, ataupun alat bantu atau alat peraga lainnya yang mempermudah siswa kita untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kalau dalam ceramah ya kita saja yang aktif Bapak Ibu guru ya. Pertanyaannya, bagaimana cara guru untuk memperbaiki situasi ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan seluruh siswa? Oke. A, tetap menggunakan metode ceramah. Nah, ini bukan jawaban yang tepat Bapak Ibu guru. Karena di sini sudah jelas metode ceramah itu bukan yang bagus, malahan di opsi jawaban ada metode ceramah. Berarti bukan A jawabannya. Lanjut B, mengintegrasikan variasi metode pembelajaran. Wah, ini ada variasi ya Bapak Ibu, berarti banyak metode seperti itu ya. Seperti presentasi visual, demonstrasi praktis, dan diskusi kelompok. Wah, ini cukup tepat dan bisa kita katakan sangat tepat ya. Tapi kita tetap baca opsi jawaban berikutnya. C, hanya berfokus. Nah, ini ada bahasa hanya berfokus. Sudah jelas bukan jawaban yang tepat ya. Kemudian D, meminta siswa menemukan cara mereka sendiri. Wah, ini juga
kita tidak mencari solusi ya, malahan kita membebankan siswa kita. Mengurangi variasi metode pembelajaran agar tidak membingungkan siswa. Bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat itu adalah B, Bapak Ibu Guru, yaitu mengintegrasikan variasi metode pembelajaran seperti presentasi visual, demonstrasi praktis, dan diskusi kelompok. Ini bisa membuat siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran nih Bapak Ibu, ya. Karena mau siswa itu memiliki gaya belajar, beragam gaya belajar, tapi kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran, itu akan membuat siswa kita itu tertarik mengikuti aktif pembelajaran dengan baik, seperti itu. Saya rasa demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kita semua dalam kegiatan UTBK PPG tahun 2024 ini. Semoga kita lulus semua, amin ya robbal alamin. Dan di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.